baik lagi guys, masih di channel saya Tatapan Elang Aerial Vlog ya. Nah, ini kalian akan saya ajak untuk menelusuri daerah-daerah sekitar Keraton Kasunanan Surakarta ya, yang tepatnya di Kelurahan Buluwarti ya. Nah, ini kita drone, kita tadi take off dari tepatnya dari halaman sisi timur Pasar Klewer guys. Nah, ini kita drone, alhamdulillah lancar ya waktu kita take off ya, meskipun kondisi angin saat itu lumayan cukup kencang guys. Nah, nanti kita akan melihat dari sisi utara ke barat ya, utara ke selatan ya. Nanti kita melihat bangunan dari Keraton Kasunanan Hadiningrat ya. Nah, perlu sedikit kalian ketahui ya, keraton ini merupakan pecahan dari Keraton Yogyakarta Hadiningrat ya, yang merupakan istana dari Kasultanan Yogyakarta. Nah, sehingga diteruskan oleh dua kerajaan ya untuk dinasti Mataram itu ya, yakni Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta. Nah, itu terlihat menara, namanya Menara Sanggabuana guys. Nah, ini untuk total luas wilayah keseluruhan Keraton Surakarta ini mencapai 147 hektar ya guys. Nah, yakni meliputi seluruh area di dalam benteng Buluwarti, alun-alun utara, alun-alun selatan, dan Gapura Gladak ya namanya. Dan kompleks Masjid Agung Surakarta itu tepatnya di sebelah barat ya guys. Nah, ini sementara luas dari Kedaton inti keratonnya itu sendiri mencapai 15 hektar ya. Nah, itu terlihat Menara Sanggabuana ya. Nah, Menara Sanggabuana ini merupakan menara yang digunakan sebagai tempat meditasi para raja zaman dahulu ya guys, sekaligus untuk mengawasi benteng Vastenburg milik VOC waktu zaman Hindia Belanda itu ya, yang berada tidak jauh dari istana ya. Nah, ini bangunan ini memiliki 5 lantai guys ya. Nah, dan digunakan untuk melihat posisi bulan untuk menentukan awal suatu bulan. Ini kita mau mendekat ya. Di puncak atap itu terat paling atas itu terdapat ornamen yang melambangkan tahun dibangunnya menara tertua di kota Surakarta. Nah, untuk selain keindahan bangunan Keraton Surakarta itu sendiri juga menawarkan wisata budaya ya guys. Seperti yang kalian ketahui, upacara adat, tarian sakral, musik, dan beberapa upacara adat yang terkenal itu salah satunya adalah sekaten ya, dan upacara malam satu suro. Biasanya waktu satu suro itu digelar kirap yang namanya kebu bule atau kebu Kiai Slamet gitu, biasanya digiring sepanjang jalan Slamet Riyadi ya. Keraton Surakarta ini juga merupakan satu elemen penting ya dalam penasihat pembangunan kota Surakarta sampai sekarang pun ya guys. Meliputi termasuk Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sukoharjo, Sragen, Wonogiri, dan Kabupaten Klaten ya. Nah, ini sebagai contoh yang paling terlihat besar proyeknya itu adalah sebagai penasihat pembangunan jalan tol Yogyakarta Surakarta dan KRL Jogja Solo. Nah, dulu tuh sampai ada KRL Jakarta Solo Semarang, Semarang maksudnya kan. Nah, ini sangat indah sekali ya. Ini keraton istana dari Kasunanan Surakarta ini waktu zamannya itu sangat eksotis sekali guys. Nah, ini kita melusuri dari benteng Buluwarti ya. Itu terlihat ada mobil berlewatan di sepanjang jalan gang ini, memang jalannya itu satu arah guys. Nah, waktu ini drone kita sempat berhenti ya guys ya. Nah, dalam arti kenapa? Ini waktu kita record drone ini waktu siang hari ya, tepatnya di jam 2 itu terik-terik mataharinya itu sangat lumayan panas ya ini, sehingga HP saya tuh sempat keluar sendiri guys. Saya nyalain lagi terus akhirnya bisa muter lagi ya seperti ini ya. Ini dari sisi barat pintu Keraton Kasunanan Surakarta ini, bangunannya sangat eksotis dan sangat indah sekali ya, memang ikonik ini Keraton Kasunanan Surakarta ini guys. Nah, ini kita masih melihat keeksotisan dari Menara Sanggabuana ya, tepatnya di Kerajaan Kasunanan ya. Nah, ini Keraton Kasunanan ini. Nah, ini drone kita sempat berhenti lagi guys, karena tahu-tahu HP saya itu keluar sendiri ya, atau force close itu, terus saya nyalain lagi terus gerak sendiri lagi guys. Tapi drone-nya alhamdulillah aman ini. Sama transmitter dari remote control ke drone itu aman, karena ya memang HP itu kalau panas pasti mati ya guys ya. Nah, ini posisi drone saya mau memutar balik ya guys ya. Setelah melihat Menara Sanggabuana ini, kita mau melihat kondisi terakhir dari Pasar Klewer ya. Perlu sedikit kalian ketahui, Pasar Klewer ini merupakan pasar tekstil terbesar
di kota Surakarta ya. Ini merupakan pasar ikonik ya, atau pasar kebanggaan dari kota Surakarta ya. Bila kalian ke Surakarta, kebetulan mampir di pasar Klewer ya untuk cari oleh-oleh berupa kain batik atau baju, itu semuanya tersedia di sini semua guys. Ini pasar Klewer ini sudah mengalami permajaan ya, dulu sempat terbakar itu sekitar tahun 2017. Terus masa renovasi itu menghabiskan waktu sekitar 1 tahun. Habis itu diresmikan sama Bapak Presiden Joko Widodo. Nah, itu sebelah kanannya itu gapura guys, namanya gapura Pasar Kliwon itu ya. Nah, ini kita mau turun, kita melihat kondisi terkini dari pasar Klewer ya, pasar kebanggaan atau pasar terbesar tekstil di kota Surakarta. Banyak pedagang dari kota-kota besar seperti Surabaya, Yogyakarta, bahkan Ponorogo itu para pedagang pasti belanjanya di sini guys, untuk dijual kembali ya di daerahnya masing-masing ya. Ini pasar Klewer ya. Ini pasarnya sangat bagus, indah, bersih, juga aman guys pastinya, karena memang pasar ini sudah mengalami permajaan ya. Dan untuk pertama kalinya pasar Klewer ini dibangun tahun 1970, diresmikan oleh Bapak Presiden Soeharto ya. Nah, habis ini nanti kalian akan saya ajak terbang ya untuk melihat kondisi terbaru, kondisi terkini dari Stadion Manahan ya. Nah, Stadion Manahan ini adalah merupakan stadion cukup megah guys ya. Ini stadion kebanggaan dari warga Surakarta ya. Ini kita take off dari depan patung Bapak Insinyur Soekarno ya. Ini adalah stadion kebanggaan milik warga Surakarta ya. Nah, ini kita mau take off dan kita melihat sekitarnya itu masih banyak pepohonan yang sangat rindang sekali ya. Nah, ini kita waktu ngedrone ini tepatnya jam 4 guys. Jadi cuaca cukup bagus ya, cukup bersahabat juga. Ini melihat gor atau gelanggang olahraga Manahan ya. Nah, itu sebelah kirinya itu adalah lapangan baseball guys ya, kalau nggak salah itu ya. Terus kanannya itu biasanya untuk pergelaran Liga Indonesia ya, atau Liga BRI itu pertandingannya di sini guys, dan klubnya itu kalau nggak salah Persis namanya ya. Nah, ini adalah stadion kebanggaan warga Solo atau warga Surakarta ya guys ya, Stadion Manahan namanya ya. Nah, ini drone saya take off ini dari pintu utama ya, atau pintu VVIP dari Stadion Manahan ya. Ini pintu masuknya itu waktu saya kesini tuh ditutup guys, karena memang dibukanya tuh waktu ada perhelatan atau pertandingan sepak bola standar nasional ya. Nah, ini kita coba ke atas mau melihat kondisi rumput ya dari Stadion Manahan itu, yang katanya rumputnya itu diimpor dari kalau nggak Belanda ya Swiss guys. Wah, itu sudah sangat terlihat ya. Ini seperti kita melihat sepak bola seperti di Liga Inggris atau Liga Italia itu ya, seperti kayak gini ya guys ya. Lapangannya itu berstandar internasional guys ini guys, cukup. Dan sebelah atasnya kanannya itu lagi sedang dibangun sebuah lapangan tenis indoor ya guys ya. Ini memang masih dalam tahap pembangunan ya, atau renovasi, tapi untuk lapangan Stadion Manahan ini sudah dipakai untuk pergelaran Liga BRI ya. Itu sangat indah sekali ya guys ya, rumputnya itu ya. Ini memang masih tertutup karena stadion ini bukan untuk umum guys, jadi untuk pertandingan tertentu ya. Nah, ini posisi drone saya mau maju guys ya, mau kembali ke titik dimana kita take off ya. Nah, ini kita melihat dari atas lapangan Stadion Manahan itu sangat hijau sekali ya, kayak di luar negeri ya guys ya. Nah, itu adalah lapangan baseball, dan di sekelilingnya itu masih terdapat pepohonan yang sangat hijau sekali ya. Di sini memang lingkungannya itu sangat bersih sekali guys, karena memang gor ini sudah bertaraf atau berstandar internasional ya. Nah, itu kita di pintu utama itu ya. Pokoknya patokannya itu ada patung Presiden Insinyur Soekarno ya. Nah, itu jalan kalau ke kanan itu arah ke bandara ya, Adi Sucipto itu banyak. Nah, ini sangat ramai sekali ya guys ya. Dan mengingat stadion ini dekat bandara ya guys, jadi saya menerbangkan drone itu gak terlalu lama ya, karena memang nggak jauh dari bandara ini guys, cuma 9 kilo itu. Dan biasanya kalau nerbangin drone di sekitar dekat area bandara itu memang ada aturannya, tidak diperbolehkan guys. Nanti kalau misalkan ketinggian tidak terlalu dibatasi,
Akibatnya apa? Nanti kita kena sanksi guys ya. Nah ini kita mau landing saja ya. Nah ini kita tepatnya masih di sekitar patung Presiden Soekarno ya, yang sedang duduk sambil membaca buku itu ya guys ya. Tapi nanti kita mau coba orbit ya. Ini orbit pun saya secara manual guys, karena biar untuk menghemat baterai ya. Jadi tadi saya nerbangin drone di 3 tempat itu ya, mana Keraton, terus Pasar Klewer, sama Stadion Manahan. Itu cukup menghabiskan 1 baterai guys ya. Alhamdulillah ini pun kita terbang masih tersisa sekitar kurang dari 40% ya. Nah ini tapi kita sebelum 30% harus turun atau landing ya guys ya, agar drone kita aman juga. Nah ini kita orbit secara manual. Nah ini saya mau landing dan kembali lagi di sebelah sisi timur Pasar Klewer ya guys ya. Nah ini kita memang saya tadi sengaja take off ataupun landing di sekitar sini karena memang permukaannya itu luas dan datar ya guys. Nah itu saya lagi sedang duduk itu ya, duduk sambil megang remote control drone ya. Bedanya sama Bapak Soekarno, kalau Bapak Soekarno duduk sambil memegang buku, kalau saya nerbangin sambil memegang remote control drone nih. Karena memang ya namanya perkembangan zaman ya, kita harus selalu bisa mengikuti, dan perkembangan zaman itu tidak tahu ya seperti apa nantinya. Nah pokoknya terus ikuti channel YouTube saya, jangan lupa dukungan like, share, dan subscribe-nya. See you, terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini sedikit himbauan ya, buat kalian mungkin yang mau menekuni dunia drone ya, dan apabila masih pemula. Jadi saya pesan nerbangin drone itu bukan seperti nerbangin mainan ya. Jadi dimanapun tempatnya kita harus perlu izin ya. Apabila yang punya tempat tersebut keberatan ya, kita jangan maksa guys. Karena ini waktu saya di mana ini auditoriumnya milik Unmu ini ya. Nah ini baru guys, ini guys bangunannya ini ya. Ini biasanya tempat untuk acara seminar atau wisuda, atau ya bisa disewakan untuk acara pernikahan ya, semacam di hall gitu ya. Nah ini adalah namanya auditorium Edupark UMS ya, lahan milik UMS. Nah di situ ada forwardernya ya. Bila mau menggunakan drone wajib lapor kepada petugas yang terkait ya, atau pengelola ya, harus izin ya guys ya. Kalau nggak gitu nanti kita malah kena sanksi ya guys. Nah ini kita posisi perjalanan pulang ya. Kita waktu pulang itu melewati jalur selatan ya, yaitu Wonogiri, dan sempat mampir di sebuah warung angkringan ya, namanya Hikmania atau Regeng Dalu ya. Tepatnya ini di jalan Wonogiri menuju ke Slogoimo ya, ini ya tepatnya ini ya. Nah ini Regeng Dalu, di sana ada berbagai makanan khas angkringan ya, tahu sendiri, ada nasi berkat, terus gorengan bisa dibakar juga guys. Dan uniknya itu di sini setiap nasi dibungkus pakai daun jati seperti ini guys. Nah ini sangat unik sekali ya. Bila kalian melewati jalur Wonogiri ya pulang dari arah Solo, pokoknya jangan lupa sempetin istirahat sambil ya sedikit wedangan hangat-hangat lah di warung Hikmania atau Regeng Dalu ya namanya ya. Nah ini kita tadi sama orang tua saya ya, hampir di sini dulu ya, untuk lihat sejenak lah. Nah ini sekian ya guys, terima kasih atas supportnya ya. See you dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.